Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nandang Sofyan. Saya adalah Widaiswara, ahli pertama di BPPKS Bandung. Dalam kesempatan video ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran CPNS Agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Apa itu sikap perilaku bela negara? Nah, strateginya nanti akan kita bahas tuntas dalam video ini. Dasar hukum Latsar, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta Peraturan LAN, yang dimana dasar hukum Latsar CPNS ini mendasari pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Tujuan dan kompetensi dasar. Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon PNS pada tanggal 18 Januari 2021, tujuan dan kompetensi dasar pelatihan dasar calon PNS memiliki tujuan yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Oleh sebab itu, agenda 1 merupakan agenda pertama dalam pelaksanaan pelatihan dasar calon PNS. Dalam pelatihan Latsar CPNS terdapat 3 model pelaksanaan. Yang pertama adalah pelatihan klasikal, yang kedua adalah blended learning, yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Kita fokus dalam video ini ya untuk mengenai pembahasan blended learning. Ya, yang dimana blended learning ini terdapat 3 cara atau model. Yang pertama adalah pelatihan mandiri yang dikenal dengan MMOC. Yang kedua adalah distance learning, ya, yang dimana distance learning ini terbagi menjadi 2, yaitu e-learning aktualisasi di tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran klasikal. Kurikulum Latsar CPNS kali ini terdapat 4 agenda. Yang pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua, nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga, kedudukan dan peran PNS menuju smart ASN. Dan yang keempat adalah habituasi. Namun, saya akan membahas mengenai agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara, yang dimana agenda 1 ini terdapat 3 materi atau kompetensi yang harus dikuasai oleh para peserta pelatihan Latsar CPNS, yaitu 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisa isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, tentunya kita akan memberikan pembelajaran mandiri atau dikenal dengan MOOC atau Massive Open Online Kursus. Yang dimana di sini, para peserta pelatihan Latsar CPNS akan belajar mandiri dari mulai mereka daftar atau login dalam LMS, kemudian di dalam LMS tersebut para peserta CPNS membaca, mengunduh, kemudian upload tugas, sehingga betul-betul para peserta pelatihan CPNS terfokus dan bisa mengikuti pembelajaran secara mandiri. Pelaksanaan jadwal MOOC pada pelatihan Latsar CPNS, khususnya agenda 1, ini dilaksanakan pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Dalam setiap harinya, hari kedua dilaksanakan selama 3 jam pelatihan, hari ketiga 3 jam pelatihan, dan hari keempat 3 jam pelatihan. Model selanjutnya dalam pembelajaran Latsar CPNS yaitu adalah model distance learning, yaitu model yang kedua dalam blended learning. Apa itu model pembelajaran distance learning? Biasanya masyarakat umum menyebutnya dengan e-learning, yang dimana para peserta belajar mandiri dan tetap dipandu oleh Widaiswara ataupun oleh coach. Skenario jam pelatihan di dalam model distance learning itu ada 4 skenario, bisa dilihat di tabel berikut. Nah, saya akan mengambil
skenario yang nomor pertama, yang dimana di pertemuan pertama ya, ada sinkronus sekitar 2 jam pelatihan dan asinkronusnya 8 jam pelatihan. Serta hari yang kedua, para peserta belajar mandiri. Hari yang ketiga, sinkronusnya 6 jam pelajaran dan sinkronusnya adalah 3 jam pelajaran. Sehingga total sinkronus adalah 5 jam pelajaran serta asinkronusnya adalah 24 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran agenda 1 bisa dilihat di sini. Nah, intinya dalam tujuan pembelajaran agenda 1 yaitu adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalani tugas jabatan sebagai PSN yang profesional dalam pelayanan masyarakat. Desain pembelajaran agenda 1 yaitu distance learning. Yang pertama ada sinkronus dan tentunya ada asinkronus. Kalau sinkronus ini ada 2 jam pelajaran, yaitu di dalam sinkronus akan ada coaching ya, dari Widya Suara ataupun dari coach kepada para peserta selama 2 jam pelatihan. Yang pertama yang dilakukan adalah memperkenalkan diri dan ada perkenalan dan membangun hubungan peserta, tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri atau MOC. Kemudian ada penjelasan tugas individu dan kelompok. Sedangkan di asinkronus, peserta belajar secara mandiri untuk mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Untuk hari kedua, pembelajaran adalah asinkronus selama 8 CP, yang dimana dalam belajar mandiri tersebut, peserta akan membuat tugas individu maupun kelompok. Sedangkan di hari ketiga, ini ya, akan ada bimbingan lagi dari coach selama 3 ya. Tugas coach adalah mengecek progres pengerjaan tugas individu dan kelompok. Kemudian paparan tugas individu, draft rencana aksi, bela negara beberapa peserta atau keseluruhan sesuai waktu yang tersedia. Pemberian umpan balik, penjelasan mengenai awal untuk tahap klasikal. Ya, jadi di dalam sinkronus ini akan diberikan pengenalan awal untuk tahap klasikal. Sedangkan tugas individu dan tugas kelompoknya, tugas individu para peserta adalah membuat jurnal learning atau learning journal atau rekaman dalam bentuk rekaman suara. Kemudian tugas kelompoknya ada 2. Yang pertama, membuat video visual keberagaman suku budaya dan bahasa di Indonesia sebagai salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Dan tugas kedua untuk kelompok adalah membuat video kampanye aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bertujuan untuk apa? Untuk menghabituasi, ya, untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan ada rasa bela negara. Strategi pembelajaran selanjutnya adalah strategi pembelajaran klasikal yang dimana terdapat 12 CP yang dilaksanakan selama 5 hari dan praktik langsung bagaimana caranya kita kesiapsiagaan bela negara. Kemudian ada praktik permainan membangun tim dan kesehatan jasmani, refleksi dan pemaknaan bela negara dari permainan membangun tim, membuat materi agenda 1, SPBN dan pemberian motivasi. Kemudian di hari keempat ada gladi ASBN dan di hari kelima ada acara ASBN, Api Semangat Bela Negara. Nah, pembelajaran secara klasikal ini sangat menyenangkan karena para peserta Latsar akan bertemu langsung, tatap muka langsung, dan mempraktekkan aksi-aksi bela negara. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.